Pada suatu sore yang tenang, seorang hamba Allah sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Lantainya bersih, cahayanya lembut, dan udara sore mengalir melalui jendela yang terbuka. Di sudut ruangan, seekor kucing kecil yang sering datang menghampiri terlihat berbaring dengan tenang. Bulu putihnya basah karena gerimis yang turun sejak siang. Tanpa berpikir panjang, hamba itu mendekat, menunduk, dan dengan lembut mengeringkan bulu-bulu kucing itu dengan kain bersih. Kucing itu memejamkan mata, seakan merasa aman. Hamba itu tersenyum sambil mengelus kepala kucing tersebut, lalu mengambil sedikit makanan dan air, diletakkannya di dekat hewan mungil itu. Di dalam hatinya, ada kesadaran yang dalam, bahwa makhluk ini juga ciptaan Allah. Dan berbuat baik padanya adalah bentuk penghambaan yang sejati. Ia teringat sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kebaikan kepada makhluk hidup akan diberi pahala. Hr. Bukhari dan Muslim. Sejak hari pertama kucing itu datang, tidak ada rasa terganggu. Justru ada ketenangan tersendiri. Setiap pagi, saat ia membaca Al-Quran, kucing itu duduk diam di sisinya. Dan setiap kali ayat-ayat tentang rahmat dan kasih sayang dibaca, hatinya bergetar. Ia merasa bahwa Allah sedang mengajarkannya kasih sayang melalui makhluk yang kecil dan tak berdaya itu. Waktu berlalu. Tak hanya makanan yang ia beri, tapi juga perlindungan. Saat hujan, ia pastikan kucing itu hangat. Saat sakit, ia berusaha mengobatinya. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia percaya bahwa Allah melihat setiap perbuatan, sekecil apapun. Suatu malam, dalam doanya yang panjang, ia menangis. Banyak harapan dan permintaan yang dipanjatkannya. Ia mohon ampun, mohon rezeki, dan mohon keberkahan hidup. Dan malam itu, entah mengapa, hatinya merasa sangat tenang, seperti telah diberi jawaban walau belum terucap. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar baik, usahanya lancar, urusannya dimudahkan, dan keluarganya dalam keadaan sehat. Ia tahu, semua itu datang karena rahmat Allah. Tapi hari demi hari berlalu, dan ikatan antara hamba itu dan kucing kecilnya semakin kuat. Ia mulai memahami bahwa setiap makhluk hidup membawa pesan dari Sang Pencipta. Kucing itu tak bisa bicara, namun melalui sikapnya yang setia, ia menunjukkan pelajaran tentang sabar, syukur, dan tawakal. Pada suatu pagi yang cerah, saat ia sedang membersihkan lantai rumahnya, kucing itu datang mendekat dan menggosokkan tubuhnya ke kaki si hamba. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata dalam hati, makhluk kecil ini tak pernah mengeluh, padahal hidupnya bergantung penuh pada manusia. Sementara kita, manusia, sering gelisah padahal sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ia teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. Ia mulai menyadari bahwa selama ini kucing itu bukan hanya menjadi teman, tapi juga guru kehidupan. Melalui perhatian kecilnya terhadap hewan itu, ia belajar untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Tak lama kemudian, di suatu malam Jumat, hujan kembali turun. Angin berhembus kencang, dan suara petir menggema. Kucing itu terlihat ketakutan. Ia segera memanggilnya masuk dan mengangkatnya ke pangkuan. Di saat itu, hatinya terenyuh, dan ia berkata lirih, "Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kasih sayang pada makhluk kecil ini melalui tanganku, maka berikanlah aku kasih sayang MU di saat aku sendiri tak mampu menolong diriku." Air matanya jatuh, dan malam itu ia menghabiskan waktu lebih lama dalam sujudnya. Beberapa bulan kemudian, ia mengalami ujian berat. Usaha yang dijalankan tiba-tiba mengalami kerugian. Beberapa orang yang ia bantu sebelumnya menjauh. Namun dalam kesedihan itu, kucing itu tetap hadir. Duduk diam di sisinya, tidur di dekatnya, dan seakan tahu bahwa majikannya sedang bersedih. Ia kembali teringat, bahwa dalam hidup ini, yang setia bukanlah harta, bukan manusia, tapi Allah dan makhluk-makhluknya yang ikhlas. Dalam kesedihan itu, ia mulai mempe.